Halo Book Lovers, dan balik lagi bersama gue Rio. Di video kali ini agak berbeda. Gue bukan mereview buku, unboxing dan sebagainya, atau bikin challenge dan sebagainya juga enggak. Tapi kali ini gue bakal mereview sebuah aplikasi untuk baca buku yang bernama Lontara. Kalian penasaran? Ini aplikasinya cukup asik, menyenangkan buat kalian yang ingin mencoba pertama kali membaca buku digital alias e-book dan sejenisnya. Nah, seperti apa? Penasaran kan? Yuk simak videonya. Tapi sebelum itu kita bumper dulu seperti biasa. Nah, seperti yang gue sebutin di awal, yang gue akan bahas yaitu sebuah aplikasi yang namanya Lontara nih. Aplikasi ini masih baru dan gue juga baru tahu belum lama karena diperkenalkan oleh temen, dan pihak Lontaranya juga menghubungi, katanya pengen coba gak aplikasinya. Nah ya gue bilang oh ya mau lah, kapan lagi kan dapat kesempatan untuk mencoba aplikasi Lontara ini. Nah, Lontara ini itu adalah aplikasi buku digital, tempat kita bisa membaca buku digital, menyewa buku secara digital, atau juga bahkan membeli buku fisiknya yang akan dikirimkan langsung oleh pihak Lontara. Dan ya, dia cukup tertarik dengan layanannya karena jarang-jarang kan di sebuah aplikasi itu ada layanan digitalnya, tapi ada layanan buku fisiknya juga. Terus kita juga bisa sewa, dan harganya di sini sangat murah untuk buku digital mereka. Kalian bisa menyewanya itu mulai dari 5.000, 3.000, 4.000 gitu. Gue kayaknya udah cek juga beberapa buku di sana, dan wah, murah nih, 2 minggu loh. 2 minggu kalian bisa sewa atau baca buku tersebut 2 minggu dengan harga kurang dari 10.000 loh. 2 minggu loh. Dan menurut gue tuh murah banget, bahkan kurang dari 5.000. Ya tergantung harga buku aslinya dan tebal buku dan sebagainya dan penerbit lah. Tapi startingnya itu bisa dibilang di bawah 5.000 hingga seterusnya. Murah banget lah pokoknya. Terus selain itu mereka dikatakan atau disebutkan kalau kita bisa berlangganan. Dengan membayar sekitar 25.000, kita bisa baca buku sepuasnya untuk 1 bulan. Dan wah, itu murah loh daripada aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Ya, menurut gue murah banget. Bahkan sebulan bebas baca buku apa aja dengan bayar 25.000. Dan itu kayak salah satu programnya lah pokoknya. Sebelum itu kita kenalan dulu nih bagaimana bisa untuk download aplikasinya. Nah, aplikasi ini sudah tersedia untuk Android. Kalian bisa downloadnya melalui Google Play. Terus kalian bisa search di kolom pencarian dengan mengetikkan kata kunci yaitu lontara.app. Nah, di sana nanti kalian cari itu di antara urutan-urutan aplikasi, namanya itu adalah Lontara.app dengan logonya warna biru dan seterusnya. Nah, kalian download tuh. Aplikasinya size-nya cukup kecil, ringan, dan sejauh ini gue pakai user friendly sih, karena sangat smooth, sangat kekinian tampilannya dan sebagainya. Jauh banget dengan aplikasi tetangga. Gue belum coba malahan aplikasi tetangga, dan menurut gue sejauh ini gue baru mencoba aplikasi Lontara dan aplikasi dari pemerintah yaitu Ipusnas. Nah, 2 itu doang sih sejauh ini, dan sejauh ini gue seneng. Kelebihan terus kekurangan aplikasi ini apa? Ya, kelebihan itu adalah kita bisa menyewa buku, harganya sangat murah, mulai dari sekitar 5.000-an, dan kalian bisa baca selama 2 minggu. Terus kalian juga bisa punya opsi untuk membeli buku digitalnya. Terus kalian juga punya opsi untuk membeli buku fisiknya. Jadi kalau kalian sudah baca nih secara digital, pengen buku fisik untuk koleksi, kalian bisa pesan tuh. Nah, itu layanannya yang cukup bagus menurut gue. Terus berikutnya adalah mereka tersedia berbagai pembayaran digital, di mana kalian bisa membayar melalui seperti OVO, GoPay, Link Aja dan seterusnya. Tapi ya karena masih dalam pengembangan, itu kayaknya belum bisa digunakan, tapi udah ada tersedia. Cuma mungkin masalah izin dan sebagainya. Jadi kita tunggu aja. Harusnya dalam waktu dekat satu persatu metode pembayaran tersebut langsung bisa kita pakai untuk bayar dan transaksi di aplikasi. Jadi ya
sangat praktis. Nah, selanjutnya itu adalah untuk dari segi tampilan, ya mungkin sebagian ada yang udah tahu penonton kalau gue punya latar belakang IT, lulusannya itu adalah teknik informatika, jadi gue sedikit banyak tahu tentang pengembangan sebuah aplikasi atau pembuatan sebuah aplikasi. Mulai dari developingnya, programmingnya, desainingnya, dan sebagainya. Dan sejauh ini gue nyaman. Aplikasi ini modern, kekinian, mudah dipakai, user friendly. Kayak tampilannya menarik, pemilihan warna, pemilihan font, fitur-fitur, dan sebagainya itu bagus-bagus semua. Dan smooth banget untuk di handphone yang gue pakai. Nah, ini ada kabel mic. Lagi rekaman audio. Nah, sangat mudah gitu dipakai. Terus kekurangannya apa sih? Nah, mungkin ada beberapa hal yang bisa dibilang kurang. Bukan kurang sih, tapi belum lengkap. Seperti fitur untuk memberikan review, fitur untuk memberikan rating, fitur untuk memasukkan ke wishlist atau untuk di bookmark buku-bukunya dimasukin ke wishlist. Kayak fitur folder-folder gitu, misalnya yang udah dibaca kita bisa masukin ke folder ini. Kayak lama-kelamaan kalau memang aplikasi ini bisa berkembang, menurut gue fitur-fitur tersebut bisa ditambahkan sebagai pelengkap untuk pengguna. Selain kita bisa baca, kita juga bisa memberikan review, rating, terus mengatur rak-rak istilahnya kayak gitu untuk mengelompokkan udah baca buku ini, pengen dibaca buku ini, wishlistnya ini, dan sebagainya. Itu bakal lebih interaktif lagi untuk pengguna. Ya seperti itu sih, ya mungkin sebagai masukan untuk fitur-fitur berikutnya. Dan ya sejauh ini gue nyaman-nyaman aja menggunakannya. Dan gue udah ada baca 2 buku, untuk video reviewnya menyusul. Gue bakal review keduanya di video yang terpisah dari ini. Tapi impresi gue sejauh ini bagus untuk aplikasi ini. Dan sejauh ini ketika penggunaan gue nggak ada masalah apapun sih. Mereka juga sudah menyediakan berbagai macam fitur bacaan. Misalnya kayak kalian pengen baca secara vertikal, maka kalian bisa slide atas bawah. Kalian pengen baca horizontal, kalian bisa slide kiri kanan. Terus kalian juga bisa aktifin mode malam, jadi layarnya itu mengurangi cahaya, lebih gelap, lebih ramah di mata dan sebagainya. Dan itu sangat enak sih. Jadi untuk gue yang sebenarnya jarang membaca buku digital, ini sangat berguna. Apalagi untuk lama-lama di depan layar handphone itu kan terkadang beberapa orang tidak bisa mengikuti matanya, dimana kayak matanya cepat lelah, perih dan sebagainya. Tapi dengan fitur tersebut bisa lama gue bacanya. Gue bahkan kemarin sempet duduk baca lebih dari 3 jam untuk ya asik baca gitu. Dan ya gitu sih, bagus banget sejauh ini. Dan gue tunggu deh pengembangan berikutnya untuk fitur-fitur barunya. Dan ya, sampai ketemu di video gue berikutnya. Kalian bisa download aplikasi ini di Google Play dengan mengetikkan kata kunci yaitu lontara.app, dan cari aplikasi yang logonya itu warna biru. Ya, itu sih sekian review dari gue. Sampai ketemu di video gue berikutnya dan bye.